Hai, halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di episode kali ini, Mimin bakal ngebahas tentang film yang berjudulkan Looking for Alaska. Lebih tepatnya, ini series film yang dirilis tahun 2019. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah prolog dari seorang pria yang terobsesi dengan kata-kata terakhir orang-orang ternama. Di sebuah malam, dengan memperlihatkan sebuah kecelakaan tunggal, sebuah mobil menabrak mobil polisi yang tengah berhenti di jalanan karena sebuah truk yang terguling. Jadi posisinya, mobil para polisi tengah mengamankan kecelakaan sebuah truk. Akan tetapi tak diduga, ketika para polisi tengah mengamankan tempat kejadian, sebuah mobil melaju kencang ke arah mereka. Hingga mobil tersebut pun menabrak mobil polisi dan terpental jauh. Namun tak diceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Dan film Looking for Alaska pun baru saja dimulai. Di sebuah keluarga, seorang pria remaja bernama Miles tengah berbicara dengan kedua orang tuanya. Miles berniat untuk pergi dan tinggal di asrama sekolah barunya. Words, but great perhaps? Di lain sisi, seorang gadis remaja bernama Alaska juga pergi menuju asrama yang sama dengan Miles. Namun, berbeda dengan Miles, gadis tersebut pergi sendiri, berpamitan pun hanya kepada seekor kucing peliharaannya. Sesampainya di area asrama, Alaska bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Maria, yang kemudian mereka berdua pun pergi menuju sebuah toko serba ada, yang dimana di sana Alaska membeli beberapa botol anggur merah. Are you? Dan saat akan membayar, Alaska menyamarkan identitasnya yang seorang pelajar. Karena memang kalau gak salah di beberapa negara, minuman beralkohol itu legal. Asalkan usia si pemakai sudah mencapai batas minimal. Untuk mengelabui kasir toko tersebut, ia mengaku sebagai wanita yang berusia 28 tahun. Agar mudah diingat, pria kasir tersebut kita sebut saja Kang Asep atau Mang Asep atau Mang Asep lah. Cara Alaska berbicara pun mampu meyakinkan Mang Asep hingga ia membolehkan Alaska membayar belanjaannya. Di lain sisi, di perjalanan, Miles berpapasan dengan Alaska yang tengah membereskan belanjaannya ke dalam mobil. Sempat saling bertatapan, namun hanya sekilas saja. Dan singkat cerita, Miles bersama kedua orang tuanya telah sampai di lingkungan asrama. Tak lupa kedua orang tua Miles mengingatkan agar Miles tidak macam-macam di sana, dan untuk menelepon mereka di setiap minggunya. Make your bed. I'm good. I'm gonna. Dan tak lama setelah kedua orang tua Miles pergi, tibalah teman sekamar Miles yang bakal kita panggil saja sebagai Kolonel. Mereka berdua pun kemudian berkenalan. Kolonel yang tahu Miles memiliki pengetahuan yang nyeleneh pun cukup tertarik pada pengetahuan Miles, yang menghafal kata-kata orang ternama sebelum mereka meninggal. Kemudian Kolonel mengajak Miles untuk pergi ke suatu tempat. Akan tetapi di perjalanan Kolonel sempat dihadang Longwell dan kawanannya. Siapakah Longwell dan kawanannya? Mereka merupakan siswa elit anak orang kaya yang merupakan musuh bebuyutan Kolonel dan teman-temannya yang lain. Are they friends of yours? Weekday warriors, rich assholes. You best not be seen with me. Kemudian Kolonel membawa Miles menemui seorang temannya yang bernama Takumi di sebuah gudang yang kemudian Kolonel dan Miles pun membereskan barang-barang yang berada di sana. Dan untuk pertama kalinya, Miles bertemu dengan mata elang yang bakal kita panggil saja Pak Tarnes. Pak Tarnes ternyata mengetahui siapa Miles, yang merupakan seorang anak dari Walter Halter, yang dulu merupakan seorang legend di asrama tersebut. Well, I expect nothing less. Hoping to live up to his reputation. Our next stop. Kemudian Kolonel mengajak Miles untuk bertemu satu temannya lagi, yang ternyata orang tersebut adalah Alaska, gadis yang Miles lihat di perjalanan menuju asrama. Di dalam kamar Alaska terlihat begitu banyak buku. Miles pun cukup terkagum dengan hal tersebut. Kolonel dan Alaska terlihat begitu akrab dan tiba-tiba sesuatu yang cukup canggung bagi Miles pun terjadi. All of a sudden, he just honks my boob. No. And the first thing I thought was, okay, how
You can let go now. Kemudian kolonel pun mengenalkan Miles pada Alaska, begitupun sebaliknya. Setelah kolonel dan Miles pergi, Alaska pergi ke hutan belakang sekolah. Ia mengubur semua minuman amirnya agar tak ketahuan para guru bahwa ia membawa barang tersebut ke asrama. Scenes kembali beralih pada kolonel dan Miles yang pergi ke sebuah jembatan, di mana di bawah jembatan tersebut merupakan tempat berkumpulnya kolonel dan yang lain. Namun kolonel pergi terlebih dahulu untuk menemui pacarnya. Sedangkan Miles tetap di sana untuk menunggu Alaska yang katanya akan menyusul mereka. I have one for you. El Garcia Marquez. Hingga akhirnya Alaska datang, dan mereka berdua pun mengobrol. Alaska membicarakan buku tentang Simon Bolivar, namun Miles tak pernah membaca buku tersebut. Hingga tak terasa, malam pun tiba. Mereka berdua pun kemudian kembali ke asrama. Namun setibanya di asrama terjadi keributan di sana, karena teman Alaska, alias si Maria, bersama pacarnya bernama Paul, ketahuan kumpul kebo oleh Pak Tarnes. It's late. This doesn't concern you. Let's go. Get dressed, all right? I don't get it. I mean, he wasn't working alone. Di kemudian harinya, Miles dan yang lain menghadiri sebuah kelas. Miles tidak sengaja berkenalan dengan seorang gadis yang juga anak baru, bernama Lara. Did you hear about? You are a genius. Oh my god. You guys don't trust me? We don't really know you. Chances can't be taken. Singkat cerita, ketika di kantin, Miles yang duduk sendiri didatangi Longwell dan rekannya. Yang intinya, dari pembicaraan tersebut, Longwell menginginkan Miles untuk menjadi informan dirinya, untuk mengetahui segala sesuatu yang direncanakan oleh kolonel. Namun, Miles menolak tawaran tersebut dengan halus, dengan memilih tak berpihak kepada siapapun. Singkat cerita, malam pun tiba. Kolonel dan pacarnya pergi keluar, sedangkan Miles di kamarnya sendiri. Dan apasnya malam itu Miles didatangi Longwell dan rekannya. Miles pun dibawa ke jembatan, dan Miles dibungkus plastik wrap dan dilempar ke danau. Yang diketahui alasan Longwell dan rekannya melakukan hal tersebut adalah karena Miles menolak tawaran mereka. Namun untunglah danau tersebut tak terlalu dalam untuk Miles. Miles pun berhasil menepi ke tepian danau walaupun dengan tubuh yang terwrapping, ditambah Miles juga dikejar angsa di danau tersebut. Setelah itu, kemudian Miles berjalan menuju kamarnya. Di perjalanan, ia melihat kamar Alaska dengan lampu yang masih menyala, dan terlihat Alaska masih terbangun. Akan tetapi ketika Miles menyapa Alaska di kamarnya, Alaska kemudian menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Miles pun pergi ke kamarnya membersihkan diri dan bertemu dengan kolonel yang ternyata sudah berada di sana. Culver Creek tradition? Don't be dramatic. Keesokan harinya, kolonel dan yang lain berniat untuk membalas apa yang telah Longwell lakukan pada Miles. Begitupun Alaska, ia meminta maaf pada Miles dengan apa yang telah ia lakukan semalam, karena ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Miles pada malam itu. Digambarkan bahwa Alaska merupakan pribadi yang baik dan menarik, membuat Miles diam-diam merasa menyukai Alaska. We still have our deal. Episode 1 pun ditutup dengan tulisan 102 hari sebelumnya.